Assalamualaikum, what's up these people? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Tarore. Jadi kalau tanya orang, apa sih tarore itu kok? Dari pertama jadi jurnalis dibayar berapa? Ya, jadi di sini sudah ada Bang Eko. Apa kabar Bang Eko? Alhamdulillah baik, Bang Waduh, Ji. kita udah cuci tangan ya? Sudah cuci tangan Semua. Nanti abis ini cuci tangan lagi. Betul Oke. sekali. Oke, tetap social distancing. Tetap social distancing, jaga kesehatan. Benar banget. Oke, jadi di sini aku mau lanjutin konten aku yang pernah aku buat di Malang, yaitu adalah Jadi Tahu. Jadi Yoi. yang benar-benar kayak sejarah yang takkan pernah aku lupakan Yoi. ya, seorang YouTuber Semarang. Waduh. Tapi kelahiran Medan. Batangkuis. Tembung. Ya. Tembung, aku lahirnya Tembung. Gila enggak? Ya, ini Bang Eko namanya, panggilannya Bang Eko. Bang Eko. Eko. Cuma orang sekarang banyak yang manggil aku ya. Nama aku sebenarnya kan bukan. Nanti kita bahas yang. Oh iya. Nanti kita bahas. Oh, iya. Ini topiknya apa sih sebenarnya? Nggak ada, kita kan namanya ngobrol, namanya podcast itu langsung timpal balik, jangan sampai ada jeda gitu. Jangan sampai ada jeda. Ya. Oke, kalau dipanggil ya biasanya dipanggil Eko. Eko. Cuma orang sekarang semenjak aku Instagramnya namanya Eko Rore, jadi orang manggilnya Eko Rore, jadi lengkap manggilnya. Oh gitu. Itu Eko Rore bukan karena ngondek. Bukan. Tapi kayaknya ngondek. Kayaknya ini sebuah apa ya? Kayak modal lah. Oh modal. Ini modal aku. Tapi bukan gimmick. Bukan. Oh bukan. Tapi emang dari kecil kayak gini. Dari kecil kayak gini. Oh gitu. Tapi tetap jantan ya. Tetap jantan. Tetap jantan ya. Tulen ya. Ada sisi kemayu itu dalam arti manusia ya. Manusia. Ya udah mengalir aja, yang penting nggak fake atau nggak dibuat-buat. Bener. Untuk sebuah popularitas mungkin, untuk sebuah naikkan rating. Ya udah apa adanya aja. Inilah Eko Rore. Wih, nama panjangnya? Nama panjangnya, nama aku tuh sebenarnya Eko Kurniawan. Oh, dari Rore itu dari mana? Nah, singkat cerita, sebenarnya panjang sih. Panjang, kita singkatkan aja. Jadi dulu itu aku tuh kenapa namanya Rore? Jadi kayak aku kan dulu sempet kayak jadi kayak fanbase ya, maksudnya bukan suka, ngefans sama beberapa artis. Oke. Jadi aku kayak ikut-ikutan jadi fans-fansnya gitu loh. Oh. Komunitas fans. Apa Rore itu apa? Artis apa? Dulu aku tuh ngefans banget sama Ihsan Tarore. Siapa itu? Aku nggak tahu. Ya Allah, jahat kali. Jadi Ihsan Tarore itu adalah artis idol. Oke. 2000. Dari Medan. 2002 berapa lupa. Udah lama banget. Udah. Oke. Jadi dia kan artis dari Medan, audisi ke Jakarta, akhirnya dia juara Indonesian Idol. Pertama. Iya pertama kalau nggak salah dia namanya Ihsan Tarore. Nah, aku tuh kayak ngefans sekali sama dia gitu karena suaranya bagus, anaknya juga latar belakangnya dari orang yang menginspirasi ya, dari orang yang hanya pedagang lontong pada saat itu, orang tuanya kalau nggak salah. Jadi aku kayak terinspirasi, ikutin lah semua perjalanan dia. Nah, hampir semua orang yang mengikutin dia ataupun orang yang jadi fansnya dia, itu judulnya namanya Tarore. Jadi Tarore. Namanya kalau nggak salah kan nama fansnya ya, itu namanya kalau nggak salah Ihsanims kalau nggak salah. Nah, jadi ada Tarore itu semua pada nempel. Nah, aku tuh kayak buat Facebook dulu dulu kan Facebook namanya aneh-aneh. Aneh-aneh. Bukan Eko sayang mama enggak? Bukan. Sayang kamu selamanya. Cuta-cuta itu enggak ya. Pokoknya dulu kan namanya aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Mulai dari ada namanya Bella Cuta gitu. Ya benar. Sekali selamanya gitu. Berarti ini Eko Combro Tarore. Oh siap, Combro Tarore. Combro, gila kan, itu nama Facebook pertama itu namanya Eko Combro, tetapi Ekonya aja itu bahkan dibuat EQKHO. Saking alainya dulu ya. Dan sekarang nama Facebook belum diganti? Sudah Sudah bertransmisi ya kan tahun ke tahun. Jadi ya udah namanya Eko Combro. Nah, kenapa namanya Combro? Aku dulu tuh kayak suka sama makanan combro, tau nggak? Combro itu kayak isinya sayur. Ubi ya. Itu di Jawa kayaknya nggak ada tuh. Kayaknya nggak ada. Aku nggak pernah dengar. Kalau di sini sih combro itu jatuhnya kayak ubi, tapi dalamnya sayur. Oke. Kalau di sini risol sih, tapi risol kan pakai kulit ya. Oke. Ini Combro Tarore. pakai ubi ya. Eko Combro Tarore. Nah, Tarore itu ngambil dari nama fans tadi. Ya. Nah, lama kelamaan aku juga nggak mau jadi dibilang nanti Eko ini namanya nama aslinya bukan itu tapi ikut-ikutan. Jadi aku akhirnya ngeplesetin nih. Oke. Tarore.
Tarore. Jadi kalau tanya orang, apa sih tarore itu kok? Tarore itu tampan romantis religius. Oh, dibuat gitu. sendiri, buat sendiri. Nah, kalau Isan denger kan nggak dia juga seneng kan? Iya, benar. Namanya diplesetin tarore tampang romantis religius. Tampang apa tampan? Tampan. Tampan romantis religius ya kan. Bagus-bagus kan itu. Nah, jadi aku terakhir udahlah plesetin kayak gitu aja lah kalau ditanya orang gitu. Terakhir aku mikir gini, orang jelek, orang ganteng itu relatif sebenarnya. Betul. Ya udah deh tanya aku hilangin aja deh ya kan. Terakhir aku beberapa tahun yang lalu aku ganti username di Instagram jadi Rore, romantis religius. Berusaha untuk romantis sebagai laki-laki, juga berusaha untuk religius supaya bisa mengikat wanita. Gitu ceritanya, baru tahu. Kegiatan apa nih? Kegiatan saat ini tetap masih jadi jurnalis. Jurnalis. Ya, jadi ngeliput-ngeliput kayak ada maling, kebakaran nggak? Apa? Oke. Jurnalis di mana? Aku jurnalis di Waspada Online. Oh, Waspada Online. Sejak tahun 2014. 2013 akhir lah. 2013 akhir. Dulu SMA di? Dulu aku SMA di Teladan Medan. SMA swasta Teladan Medan. Kuliah? Di Letso. Kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan. Lulusan kuliah 2012. Masuk kuliah 2012. Tamat 2017. Berarti pas lagi kuliah udah jadi jurnalis. Sudah. Sebelum jadi jurnalis, pas masa kuliah apa yang dilakukan? Sebelum jadi jurnalis masa kuliah itu aku tuh nge-MC. Tapi enggak sih. Jadi aku masuk kuliah, sebelum kuliah tamat sekolah SMA lah. Sempat kerja. Jadi aku tuh setiap ada libur sekolah SMA pada saat itu ikut kerja. Kerjanya bangunan. Angkat semen, ngayak pasir, bantu masang batu. Serius. Keras banget. Berarti keras sekali kerjanya. Kalau orang Tembung bilangnya kernet. Kernet. Jadi dulu ikut Om jadi kernet. Kalau di sini nggak kernetnya Pale. Ikut Pale jadi kernet. Pada saat itu Pale kan tukang keramik ya. Iya. Tukang keramik, jadi ngernetin dia setiap libur sekolah. Lumayan kan 2 minggu libur kerja, 2 minggu libur kerja. Nah, setelah tamat seperti itu juga karena panjang kan untuk transisi ke kuliah kan agak panjang tuh liburnya. Ya aku kerja. Berapa lama jadi kernet? Kalau digabung-gabung ya, aku udah hampir 2 tahun 3 tahun itu. Jadi kernet. Doang. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Sebelum jadi kernet nggak ada. Sebelum jadi kernet, waktu sekolah pernah jadi waiters, pelayan kopi kafe, pelayan kayak food court di mana? Di belakang yang Lim Plaza, Tamrin. Tamrin. Jadi pulang sekolah jam 1, jam 2, aku langsung jam 4-nya kerja sampai jam 12 malam. Berarti dari waiters terus ke kernet, jadi sekarang jurnalis sampai sekarang. Di Waspada. Itu berarti kontraknya per tahun, per 5 tahun? Alhamdulillah. Seumur hidup. Di Waspada. Ya kita kan nggak ada kontrak ya. Aku alhamdulillah udah karyawan sih di situ. Udah karyawan. Udah tetap gitu kan. Udah aku tetap. juga ngerintis jadi jurnalis itu kemarin semester 2 ya. Jadi selama semester 1, semester 2 mau akhir itu aku jadi sales di salah satu perusahaan otomotif. Berarti mulai jadi jurnalis itu semester 3? Semester 3. Berarti nggak ada fokus kuliah gitu, nggak ada? Ya fokus kuliah sambil kuliah kerjanya. Hah? Jurnalis nggak ganggu kuliah? Atau kuliah nggak penting? Kuliah sangat penting. Saking pentingnya kuliah. Kayak enakan kerja 5 tahun tamat. Gitu. Fakultas apa dulu? Komunikasi fisik. Komunikasi fisik. Kalau di kita kan karena jurusannya khusus ya, jadi nggak ada fakultas sih jatuhnya. Kayak sekolah tinggi ya. Jadi iya. jurusannya memang khusus komunikasi. Nah, komunikasi di kami itu ada dibagi 2. Nah, jurnalis sama public relation. Aku ngambil di jurnalistiknya. Gitu. Ya itulah tentang berhubungan tentang wartawan. Masih nyambung berarti kuliahnya komunikasi jadi jurnalis. Awal kali jadi jurnalis itu dari siapa? Apa langsung rekrutmen, ikut-ikutan, apa ikut teman, apa seperti apa? Jadi sebelum jawabnya ke kamera aja, nggak usah ngeliat sini. Jadi ngobrol kita. Iya, baik. Let's go.
pertama kali aku jadi jurnalis itu awalnya kan kuliah semester pertama sampai semester 2 akhir tuh kerjanya jadi sales lah karena untuk menambahin uang kuliah kan, karena pada saat itu orang tua bilang kalau kamu mau kuliah kok kerja sendiri. Itu prinsipnya. Ya udah aku mau kuliah, oke aku kerja sendiri. Nah, masuk ke semester 3 itu aku ikut-ikut teman. Pada saat itu teman sudah jadi fotografer di Waspada juga tapi yang di koran. Nah, aku ikut dia. Terus tiba-tiba ada wartawan senior yang nawarin aku, bisa nulis nggak? Pada saat itu aku sama sekali nggak bisa nulis karena memang belum dipelajarin mata kuliah nulis. Di kuliah. Akhirnya aku bilang aku bisa. Aku bisa. Pada saat itu aku diajak ke Warkop Jurnalis di Jalan Agus Salim, Medan. Di situ kan semua wartawan-wartawan dari segala. Diajak siapa? Masih ingat namanya? Diajak Om Amrizal, terima kasih Om Masih Amrizal. hidup? Masih hidup orangnya. Jadi diajak dia, terus diajak untuk join di salah satu media dia di Mata Telinga. Aku ikut, aku liputan. Pada saat itu liputan aku masih peristiwa. Liputan kebakaran, liputan pembunuhan, liputan polisian. Hampir sempat 1 tahun lebih aku ngetem atau ngepost di Polda pada saat itu kan. Jadi ketemu sama orang wartawan Polda. Nah, lama aku pindah lagi jadi wartawan. Aku masuk di Fokus Medan. Nah, di Fokus Medan kebetulan liputan aku agak soft news tentang ekonomi, lifestyle, hiburan yang kalau bisa dikatakan itu sebagai levelnya wartawan paling enak sih sebenarnya Bang Ajis. Jadi aku di situ selama di Fokus Medan sekitar nggak sampai setahun aku jalan di situ. Nah, kuliah lanjut, aku sempat ditawarin tuh sama Board of Director atau BOD di Waspada Online yang kebetulan dia adalah dosen di Stikpe. Di kampus itu. Dosen Bang Eko? Dosen aku di kampus itu. Dan ngajarin Bang Eko juga? Dan ngajarin aku. Jadi aku sempat dapat tawaran, Eko bisa nggak ngisi join di Waspada Online? Aku bilang bisa. Pada saat itu kan. Aku mau. Nah, padahal belum ada pengalaman ya? Padahal kalau dibilang tulisannya masih bener-bener yang berantakan. Kayak tulisan masih cakar ayam lah ya. Masih bener-bener basic gitu. Serius sekali cakar ayam basic ngetik. Basic iya. Kan aku bilangnya tulisan nggak tulis tangan. Nah itu maksudnya. Aduh. Kayak mana sih? Aku kok jadi bingung. Bentar aku pastiin dulu, record nggak? Record. Lanjut. Jadi gitu. Nah, jadi jurnalis di Waspada itu aku kebetulan Waspada Online tuh dapat kontennya yang postnya tuh lebih ke bisnis, hiburan, lifestyle gitu kan. Jadi berhubungan dengan ya perusahaan-perusahaan perbankan, berhubungan dengan artis. Gitu. Masih punya nggak foto pertama kali Bang Eko terjun ke jurnalis? Ya Allah. Ada nggak? Kayaknya ada deh. Kirim ke aku nanti aku tampilin di sini. Siap. Akan dilihat sama semua yang nonton di sini perubahan Bang Eko sampai sekarang ya alhamdulillah sudah dibilang sudah cukup mapan tapi belum nikah. Belum bisa dibilang mapan. Jangan bahas pernikahannya. Menikah itu bukan tentang menarik. Bahas pernikahan. Bagi Bang Eko pernikahan itu seperti apa? Kayaknya bahas pernikahan nanti aja lagi akhir-akhir. Dia macam belum tahu kali nih, sumpah. Apalah yang mau ku jawab. Iya, maksudnya gini. Menurut Bang Eko, mapan dulu apa nikah dulu? Atau nikah dulu apa mapan dulu? Gini, kalau versi aku menikah ya. Menikah itu sebenarnya bukan tentang kemantapan. Kalau kemantapan itu bisa dibangun secara instan. Tapi kalau ketepatan itu yang susah dibangun. Sudah berapa orang yang belum tepat? Kalau bicara orang, ya hampir banyak sih. Jadi atau belum tepat tuh gini. Emang sih banyak yang bilang udah Eko nikah aja, nanti itu semua itu kecocokan dibangun saat kita sudah menikah. Itu versi kalian. Tapi bagi Eko, versi aku adalah menikah itu ketika kita bisa berkomitmen di awal dulu sebelum kita menjabat tangan untuk melangsungkan akad nikah. Itu versi aku ya gitu. Tapi bentar. Versi Bang Eko seperti itu. Apakah dengan cara seperti itu tidak pegangan tangan? Ya, maksudnya nggak pegangan tangan gimana ya, Bang? Ya, dalam masa pacaran. Pacaran lah kita bilang. Berarti Bang Eko pengen pacaran dulu menuju nikah. Iya. Nah, pengenalan lah. Pacaran tuh haram apa halal? Kalau pacaran ya sorry banget, aku tuh agak kalau ini pertanyaan yang aduh. Pacaran haram atau halal? Kalau bagi aku pacaran boleh. Oh boleh? Kalau bagi aku pacaran boleh. Kalau terus apa lagi? Iya.
pacaran haram apa halal? Itu aja jawabnya. Haram atau halal? Bukan boleh enggaknya. Halal sih. Halal. Yang penting jangan. Maksudku ya udah pacaran secara apa ya? Secara Islam itu seperti apa? Pacaran secara Islam seperti apa? Ini kayaknya pertanyaannya benar-benar menjebak. Okay. Seperti apa itu? Kalau menurutku ya. Mohon maaf banget kalau salah, mohon maaf. Gak apa-apa, ini kan opini Bang Eko sendiri. Okay. Kalau pacaran secara halal, ya udah kita pacaran, komunikasi, tapi jangan layaknya kayak nggak usah terlalu yang gimana. Berarti nggak pegangan tangan? Nggak? Oke, iya. Pacaran nggak pegangan tangan? Emang bisa? Nggak bisa sih. Terus pegangan tangan bukan murim itu haram atau halal? Tergantung orangnya. Waduh, ini konten apa sih sebenarnya? Padahal dingin ya sih ya, tapi perasa panas dia. Perasa panas ya. Nggak bisa sih, aku tuh kayak, maksudku gini, ya oke lah, aku juga banyak teman-teman yang bilang, kok nggak usah pacaran deh, taruh aja, atau kok nggak usah pacaran langsung nikah aja. Nah di prinsipku tuh kayak ya udah kalau memang ada yang cocok kita pacaran. Kalau ngejalanin pacaran ya udah layaknya pacaran. Maksudku yang jangan di luar batas lah. Ya kalau cuma pegang-pegangan. Kayak gimana luar batasnya bagi Bang Eko? Kalau pegang-pegangan tangan itu menurutku itu tingkat wajar bagiku. Nah ya udah pegangan tangan, terus jalan pegangan tangan itu wajar. Tapi kalau yang nggak wajar tuh ya mungkin lebih arah ke ya hubungan ke suami istri itu kan itu nggak wajar sih sebenarnya. Bisa nggak pacaran nggak cepika-cepiki? Bisa. Aku pribadi bisa. Oh ya? Bisa. Serius? Aku pacaran dari dulu alhamdulillah sama mantan-mantanku aku tuh nggak pernah ngebuat kesan yang tidak baik di mereka. Gitu. Paling lama pacaran? Paling lama pacaran 1 tahun. Putus karena? Putus karena komitmen nggak sama. Komitmen nggak sama? Ya, jadi aku tuh prinsipku gini. Bukan prinsipnya nggak sama, tapi komitmen yang nggak sama. Komitmennya. Jadi gini, kita kalau pacaran tuh kayak aku kerjaanku begini. Kamu harus terima bisa kondisiku seperti ini. Begitu juga aku akan terima kondisi kau seperti ini. Nah, komitmen itu nggak bisa dijaga. Jadi kayak ya udahlah daripada kita nggak nyambung selama perjalanan pacaran, ya udah kita selesai aja. Setelah putus dari yang setahun tadi, berapa lama pacaran lagi? Setelah putus dari yang setahun tadi agak lama, hampir 2 tahun. 2 tahun? 3 tahun juga. Jomblo? Sampai sekarang? Enggak, sekarang ada? Enggak, jadi aku tuh pacaran itu ada dari SMP aku udah pacaran. Diingat ya dari SMP aku. Tapi bahasnya yang SMA aja. Siap. SMA. Karena SMP itu monyet SMP ya. Kan pacar monyet. Ya kan pacar monyet namanya. Iya, pacaran cinta monyet. Pacar monyet. Ya Allah. Cinta monyet. Ini yang SMA aja kita bahas. Boleh, dari SMA berapa kali pacaran? Pacaran sekali sama adik kelas, satu organisasi. Habis itu putus gara-gara ya nggak cocok di senioritas. Iya, dulu kan zamannya kayak gitu. Gitu. Ya. Macarin junior. Iya. Nggak berani macarin yang di atas, yang bawah dipacarin. Iya, nah. Karena kalau jangan dibahas. Lanjut. Setelah itu aku pacaran lagi setelah jomblo. Bahkan kuliah itu udah tamat, kalau nggak salah aku udah tamat. Udah lama juga aku nggak pacaran lagi selama dari kuliah itu. Oh iya? Dari sekolah itu. Sampai sekarang? Sampai enggak. Berarti sekarang ada pacar guys, Enggak, jadi akhirnya aku fokus tamat sekolah, terus kuliah, fokus kerja, nggak ada pacaran. Deket ada beberapa orang yang deket sama aku, cuma kayak udahlah kita temenan aja. Akhirnya pacaran sama adik kelas juga. Ketemu sama adik kelas, komunikasinya pun melalui Instagram. Nah ternyata dia adik kelasku SMA. Kami pacaran lah. Pacaran itu nggak sampai setahun juga sama dia. Cuma aku tuh modal prinsip pacaran itu nggak bisa pacaran. Ya udah kita ketemu depan gang, aku nggak bisa kayak gitu. Tapi? Ketika aku udah bisa komitmen kita pacaran ya. Kita pacaran. Aku akan datengin orang tuanya. Aku akan kenalin. Ini loh pacar anakmu. Jadi suatu saat kalau ada apa-apa sama anakmu, aku yang tanggung jawab. Gitu. Makanya hubungan aku sama orang tua mantan-mantanku selalu baik-baik aja sampai sekarang. Gitu. Bahkan anaknya membenci nggak? Nggak ada yang mantan yang benci? Ada. Bukan benci sih jatuhnya, kayak mungkin ya dia punya kayak udah geli aja liatnya nggak? Kayak jijik aja si Eko itu. Apa si Eko tuh? Cuma nggak tahu ya, aku kayak nanti dia dicari-cari mantan terus.
Jadi mantan-mantan Enggak, kadang gitu emang. Mantan itu akan balik ketika kita udah kelihatan sukses. Padahal udah sukses sekali Bang Eko nih kayaknya. Nggak sih, aku Bapak jadi gini. Jatuhnya aku nggak mikir ke situ sih Pak. Jatuhnya lebih mungkin mantanku ngelihat aku ke sekarang adalah ya udah mungkin Eko sekarang udah jauh lebih baik daripada waktu sama aku. Oh gitu. Jauh lebih baiknya itu mungkin ya apa aja? Sifat aku yang mungkin nggak disukain dia pada saat itu sekarang udah berubah. Aku mikirnya ke situ gitu. Kalau materi mah ya itu ya sendiri apa aja. Ya siap. Jangan cerita materi, ini orang paling kaya di daerah Waduh, sini. tidak dong. Nah, dari jurnalis. Oke. Kita masuk ke bahas ke yang ini Bang Eko, yang penasaran kali untuk teman-teman sini jadi motivasi juga. Iya. Dari pertama jadi jurnalis dibayar berapa? Pertama kali jadi jurnalis nggak digaji. Sama sekali. Itu berapa lama jalanin jurnalis tidak digaji? Uang jajan aja. Jadi aku pertama kali di media itu aku cuma dikasih kayak. Berarti dari awal tetap dari awal waspada? Enggak, dari awal yang tadi iya. di mata telinga, kemudian ke Fokus Medan. Masih ada mata telinga? Masih. Oh, udah nggak mata kaki lagi? Mata telinga ya kan. Jadi habis itu ke ke waspada online terakhir sekarang. Jadi kemarin waktu itu kan memang belajar prosesnya, jadi kayak cuman uang jajan aja. Yang punya itu cuma ngasih uang jajan, uang pulsa. Dari mulai awal ngejurnalis sampai kapan yang mulai ada nih pendapatan dari jurnalis? Berapa lama itu waktunya? Oh, waktu aku di Fokus Medan. Fokus Medan. Mulai ada penghasilan gaji pokok. Oke. Kalau boleh tahu berapa? Per bulan kah apa per liput? Per bulan. Per bulan. Berapa itu Bang Eko? 800.000. 800.000 itu di 2000 berapa ya? 2014. 13. Udah gede ya masa itu ya. Pada saat itu ya. Pada saat itu 1.000 udah lumayan. Udah 1.000 gorengan 3. Enggak. 1 juta. Oh, 1 juta. Ya udah. Oh, 1 juta 800. Yang mana? Yang di ini, yang di Fokus Medan. Iya, 800.000. Ya udah gede lah. Udah gede ya? Kan masih awal. Iya sih. Aku sih pada saat mikirnya nggak kecil ya. Nggak, aku mikirnya nggak ke situ. Oh, nggak ke situ, oke. Proses belajar aja. Siap, oke. Yang penting bisa bayar uang kuliah juga sih. Siap. Oh, berarti selama kuliah biaya sendiri? 7 tahun kuliah biayain sendiri? Enggak, 7 tahun Bapak, jangan nambah-nambahin 5 tahun. Oh, 5 tahun. Aku ingatnya tadi tamat 2017. Jadi Bapak saya buat muntah paku. Waduh, bisa ya. Oke, berarti mau naik apa tadi aku? 5 tahun. Nah, 5 tahun kuliah itu biaya sendiri? Biaya sendiri. Nggak pernah orang tua yang biayain? Insya Allah enggak. Dari awal mulai masuk uang pembangunan? Enggak. Oh ya? Iya. Oke, tapi padahal tadi kerjanya mulai di semester 3, berarti? Oh ya, kernet. Kan kernet itu. Oh, dari nabung. Nabung. Oh, siap. Ada berapa tabungan pada saat itu kalau cukup ingat? Cukup untuk uang kuliah. Oh ya? Untuk daftar kuliah cukup. Oke, tapi itu pada saat swasta. Iya, kuliah nggak bakal kali punya aku. Jadi aku tuh bayar 2.700.000 udah 1 semester. Murah. Itu berapa? Oh iya, murah lah. Berapa kali jadi kernet? Tiap hari ya? Alhamdulillah waktu itu kernet aku dibayar 45.000 satu hari. Satu hari, dan setiap hari pasti jadi kernet. Maksudnya iya, setiap hari keluar. Alhamdulillah setiap hari ada aja. Iya, kerja sama Pale itu. Lumayan itu. Jadi 45.000 disisihkan berapa untuk nabung? 45.000 ya. Jadi pada saat itu 45.000 kan, kerja seminggu berarti full 45 kali 6. Oke. Jadi gajinya per minggu. Jadi pokoknya setiap minggu dapat 200 lebih itu aku sisihkan uang untuk ke kuliah, satu lagi untuk jajan. Gitu. Dari dulu sampai sekarang Bang Eko, apa prestasi yang Bang Eko raih saat jadi jurnalis? Alhamdulillah prestasi yang aku raih selama jadi jurnalis ya yang pertama, ini prestasi apa maksudnya? Prestasi apapun. Apa aja ya? Iya. Prestasi yang aku raih itu adalah aku bisa kenal sama banyak orang. Akses yang mungkin orang lain nggak bisa dapat, aku dapat gitu. Ketemu sama orang-orang yang cukup penting. Ya dari kelas presiden. Dan kalau itu bagi Bang Eko prestasi, banyak orang yang menganggap itu bukan prestasi. Tapi bagi kita itu emang prestasi. Jarang banget orang bisa dapat link banyak, ya kan, relasi banyak. Tapi itu yang bilang orang, itu mah bukan prestasi. Prestasi itu juara 1, juara. Bukan itu sebenarnya, bukan. Ya, selanjutnya prestasi apa lagi? Jadi intinya aku tuh cukup kenal banyak orang aja itu sebuah prestasi. Yang pertama itu aku nggak pengen terkenal, tapi aku cukup kenal banyak orang aja. Oh siap. Itu juga sebuah prestasi sama aku. Gitu. Terus aku bisa
jalan-jalan kemana-mana. Oke. Itu prestasi sih. Oke, jalan-jalan kemana? Udah berapa negara? Kalau negara nggak lah. Belum lah. Semua Satu kota negara. di Indonesia? Semua Paling jauh. provinsi lah? Provinsi. Semua provinsi di Indonesia? Belum semua. Belum Tapi semua. maksudku pada saat aku jadi jurnalis di Waspada Online itu, aku hampir sering keluar kota gitu. Maksudnya kayak bangga aja sih Pak Ajis. Kita kerja di jurnalis, diajak gathering, keluar jalan-jalan, terus dibiayain semua. Kita cuma bawa badan, pulang dikasih transport gitu, kayak seneng kan? Seneng. Gitu. Berarti Bang Eko ini adalah salah satu orang yang mengungkapkan rasa syukurnya seperti itu. Ya kan, bersyukur. Pokoknya syukur aja, dapat ini syukur aja ya kan, keluar kota gratis ya kan, ya syukur aja walaupun syukur aja. Untuk kerja ya kan. Untuk kerja. Oke, dari Bang Eko tadi mulai jadi kernek ya kan, terus masuk jadi jurnalis dan aku juga tadi ada denger MC juga ya. Iya. Sampai sekarang MC juga. Sampai sekarang. Oke, dari 800.000 itu paling gede ya dulu ya, maksudnya dari pekerjaan Bang Eko selama itu paling gede dapat segitu. Paling gede ya. Dan sampai sekarang berapa penghasilan Bang Eko dari jurnalis, jadi MC, jadi endorsement, segala macam kisarannya, atau paling mentok berapa lah di per bulannya mungkin? Per bulannya, oke. Sebelum aku jawab Pak, aku dulu nge-MC juga, sebelum jadi jurnalis aku udah nge-MC. Oke. Udah nge-MC dibayar dari 200.000. 200.000 ya, masih kecil, masih besaran 800.000 tadi. Nah sampai sekarang alhamdulillah ya udah bisa nge-MC kesana kemari kan. Jadi kalau kisaran penghasilan kalau digabungkan dari jurnalis, nge-MC, terus ada itu sekitar sebulan ya dapet lah 15 juta. 10 sampai 15. 10 sampai 15 juta. Besar ya. Itu kalau lancar ya Pak jobnya. Iya artinya masih lajang aja udah segitu. Iya kan? Belum lagi kalau udah nikah, rezeki makin lancar. Belum lagi nanti punya anak, lancar lagi. Iya sih. Iya kan? Iya, alhamdulillah gini Pak. Aku tuh kayak bersyukurnya sampai sekarang. Mungkin ini cara Tuhan juga untuk ngebuat aku terus bersyukur ya. Aku dapat berapapun tuh kayak nggak pernah dipatokan. Aku dapat ini, terus aku besok mikirnya aku harus bisa dapat lebih dari ini. Aku nggak pernah mikir kayak gitu. Ya udah, dikasih sama yang di atas berapa, aku terima, aku syukurin, aku manfaatin dengan baik. Gitu aja sih Pak. 10 sampai 15 juta ya. Itu kalau lancar ya, perjoban itu. Iya. Itu butuh waktu, teman-teman. Ya, butuh waktu kisaran berapa tahun? 5 tahun. Wah, tuh iya 5 berproses sampai 6 tahun lah. Iya, 5 sampai 6 tahun. Dari aku tamat kuliah, dari aku mulai kuliah. Kuliah berarti 2012 sampai sekarang 2020. Berarti 8 tahun berproses. Penghasilan sudah 10 sampai 15 juta per bulannya. Gak ada apa-apanya sih kalau menurut dibandingkan Pak Ajis. Masya Allah, masih lebih gede Bang Eko, tenang aja. Nah, Bang Eko punya nggak barang impian yang belum kebeli? Kira-kira? Barang ya? Iya. Barang impian? Iya. Yang belum. Apa itu? Kebeli? Iya. Studio. Studio apa? Ya studio ini buat konten kayak Bapak. Aku pengen semua tapi lengkap ya. Oh. Oke. Maksudnya lengkap ya semua. Oke. Jadi di studio itu bisa dibuat rekaman untuk lagu, untuk buat konten, untuk buat ini gitu. Bisa nyanyi? Iya nyanyi bisa, tapi nggak bagus suara Bapak. Wah, saya tidak bagus juga. Lihat aja suara saya begini, gimana nyanyi. Kalau untuk barang ya, Bapak bilang untuk barang. Iya barang. Iya benar studio. Selain studio. Rumah. Rumah itu belum. Oke. Studio, kisaran berapa pengen bangun studio? Kisaran budgetnya? Ya kalau untuk studio sama isi-isinya di angka 200 juta lah. 200 juta, oke. Bang Eko tahu nggak? Yang paling gampang dan paling menyenangkan adalah membeli impian orang lain. Iya juga ya. Kayaknya ini topiknya adalah tetap kapan nikah. Kayaknya ini yang mau dibahas sama Bapak aja. Maksud aku gini, aku selalu ngasih tahu ke teman-teman aku buat jadi motivasi juga, sama-sama jadi motivasi. Aku selalu tanya, impianmu apa? Oke, sebelum aku lanjutin, impian mobil apa? Kalau mobil impian. Mobil impian apa? Iya.
Pajero. Aku sering banget ngomong sama teman-teman aku yang di Malang. Boy, apa impianmu mobil? Ada yang ngomong Civic, ada yang ngomong Jazz. Oke, 1 tahun ke depan aku beli duluan ya. Artinya tahu, begitu kita beli impian orang lain itu hati kita itu seneng kayak, "Ih, kok dia," dan itu kita jadi seneng, dia jadi motivasi, kok dia duluan ya. Iya. Nah itu maksudnya itu tadi kalimat aku tadi itu. Iya. Membeli impian orang lain tuh asik gitu. Baik. Tapi ngerti nggak maksudnya? Ini secara tidak langsung. Ya, Bang Ji sudah membeli setengah impian Bang Eko. Iya. Ya ini mau dibeli semua nih. Tapi gini guys, walaupun gitu Bang Eko ini udah punya mobil ya. Alhamdulillah. Ya, mobil menuju Pajero, batu loncatannya adalah Honda Brio yang teratas ya. Iya. Teratas. Alhamdulillah sih. Selain Pajero, itu Pajero paling impikan sekali itu Pajero. Pajero. Kenapa pengen Pajero? Ya suka aja. Kenapa nggak mobil sport? Enggak. Karena biar bisa bawa keluarga juga. Oke. Selain nulis, hobi Bang Eko apa? Selain nulis, hobiku ngomong. Iya. Allahu Akbar. Makanya jadi MC. Iya, selain nulis, selain ngomong, apa hobinya? Bisnis. Oke, bisnis apa Bang Eko yang sekarang lagi digarap? Aku lagi ngembangin. Nah, dari MC kan aku merasa bahwa kayaknya dunia wedding ini menjanjikan. Oke. Kayaknya aku ngebuka wedding organizer, namanya Dari Hati Organizer. Dari Hati. Semuanya yang mau itu punya Bang Eko. Ya. Oke. Sudah terbentuk dari tahun? Sudah terbentuk dari tahun 2000, baru tahun 2020 sih. 2020. Ya, kemarin waktu MC terus aku mikir, yaudah aku buka WO aja kayaknya. Oke. Alhamdulillah udah beberapa klien ditangani. Waduh, mantap nih. Terus ada usaha juga baru kurintis. Apa lagi tuh? Dari Hati Flower. Jadi buat kalian yang kenapa pakai hati semua? Ya, tadi apa? Yang WO-nya tadi apa? Dari Hati. Terus yang kedua ini bisnisnya? Dari Hati bunga hias, tanaman hias. Oke. Coming soon untuk Dari Hati. Dari Hati. Apa namanya? Dekorasi. Jadi lebih ke wedding lah ya. Lebih ke wedding jatuhnya. Oke, bisnis wedding lah ya. Wedding. Kemarin sempat dipercaya juga sama teman di bidang kopi, bidang resto juga. Oke. Jadi aku dipercaya untuk memegang lah, memanage itu kafe. Ambasador? Enggak. Oh, enggak. Memanage manajemen kafe. Oh, dan sekarang lagi proses juga, ada satu klien yang bakalan buka ini lagi. Oh. Jadi kayak aku selama dari itu kayak cinta aja sama dunia bisnis gitu. Aku pikir aku merasa bahwa pengusaha itu lebih dihargain orang. Menarik. Gitu. Seapapun dia jualan. Mungkin habis video ini kita akan punya bisnis baru, guys. Mudah-mudahan. Bisa bareng sama Bang Eko, bisnis bareng. Yang paling penting dari semuanya itu kejujuran Bang Eko. Iya. Benar ya? Iya. Kita punya tim tapi nggak jujur, ya hancur bisnisnya. Benar. Ya Kak. Nah, pertanyaan tadi ada satu kalimat Bang Eko yang aku tangkap tadi adalah Bang Eko senang banget kenal sama orang, kenal banyak orang daripada dikenal orang. Pertanyaannya, pernah nggak sakit hati sama teman? Banyak. Tapi kenapa nggak kapok untuk cari teman? Nah, ini menarik. Oke. Kan sakit hati nih, udah ada banyak teman yang buat sakit hati. Kenapa mencari teman lagi? Kalau ujung-ujungnya pasti, ini kayak gini, kayak gini. Oke. Gimana? Nah, kenapa aku pengen cari teman terus? Jadi aku tuh ketika aku pernah disakitin sama teman, aku berusaha untuk menilai temanku, oh ini bisa teman diperjuangin, ini enggak. Artinya aku semua ke temenin. Tapi ada kayak ada pembatasan diri, pembatasan diri gitu Pak. Jadi kayak ya udah, aku temenan sama kamu, ya udah kita sebatas teman gitu. Oh gitu. Sebisa aku bantu, aku akan bantu. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa bantu dan kayak menurutku kau nggak bisa dibantu, ya aku minta maaf. Oke. Kapan terakhir Bang Eko disakitin sama teman? Yang sakit banget sampai ke nusuk, sampai sekarang masih ingat walaupun berusaha untuk melupakan. Masih kalau sekarang udah lupa sama orang-orangnya itu semua. Iya. Kalau disakitin aku pernah didiemin satu stambuk. Satu stambuk? Kasus apa kalau boleh tahu? Ya jatuhnya soal materi sih sebenarnya. Oke. Aku tuh dulu sempet jahat, sempet nakal, sempet buat susah orang tua juga. Ya nggak apa-apa ya aku share di sini ya. Nggak apa-apa. Sempet nakal, sempet buat susah orang tua. Artinya kayak aku tuh sebenarnya berubah total diri aku tuh di waktu aku di Waspada Online. Di 2013 akhir tuh aku kayak survive gitu. 2000?
2013 akhir. 12 akhir. 2013 2013 akhir. 2014. Oh, oke. Jadi aku tuh benar-benar survive yang kayak ketika itu pernah punya banyak masalah kan. Iya. Dijauhin teman-teman karena masalah materi. Iya. Kasusnya apa? Uang. Bang Eko jadi bendahara hilang uangnya? Enggak. Jadi aku Oke, lanjut. Oke, enggak sih. Jadi aku tuh pernah berutang sama temanku. Oke. Jadi berutang. Jadi sebenarnya tidak sesuai dengan kesepakatan kok sih menurutku. Dia oke, barangnya dijual, terus uangnya dipakai, terus tiba-tiba ketika uangnya dipakai, dia minta uangnya itu kembali gitu. Padahal itulah. Sebenarnya dia awalnya menjanjikan supaya ya udah nggak apa-apa pakai aja waktu bayar, dia minta, terus dia buat opini ke teman-teman yang lain. Nah teman-teman yang lain juga berusaha untuk menjatuhkan dengan banyak fitnah, dibilang aku datang ke kosan ke rumahnya nyuri sepatu gitu. Jadi kayak bener-bener kayak berantai, ngerti nggak sih? Iya. Jadi aku nggak bisa pada saat itu ngebela diriku karena aku tidak punya siapa-siapa yang bisa nge-backup aku untuk memperjuangkan sisi benarku gitu. Walaupun sebenarnya ada sisi salah yang aku hadapin. Akhirnya aku sempat bunuh diri. Serius? Iya, ketika itu dijauhin sama teman-teman. Mau bunuh diri? Iya. Pakai apa? Bunuh diri aja, kemana gitu, nusuk apa gitu, yang penting aku mati aja. Serius, sampai segila itu kan. Ini banyak orang nggak tahu kok. Iya. Aku juga nggak cerita kok sama orang tua aku, dan ini aku cerita sama bapak. Serius? Bunuh diri itu, langkah bunuh diri udah sampai mana? Apakah udah? Langkah bunuh diri itu sampai yang kayaknya aku udah nggak bisa maju lagi, aku kayak udah nggak bisa berubah, aku kayak udah nggak bisa gapai impianku gitu. Karena jujur aja pada saat itu ya aku ngerasa dijauhin sama teman-teman lebih dari satu tuh kayak sakit banget. Tapi kenapa ya? Kenapa nggak mati? Wah, aku mati kita nggak bisa ketemu. Oh iya bener. Kita ketemu di surga. Masya Allah. Gitu. Jadi gitu ya. Oke, pada saat itu benar-benar terpuruk. Teman-teman dekatku juga kayak menjauh pada saat di kuliahan gitu kan. Nah, akhirnya aku survive nih. Mau semester berapa gitu aku lupa. Sebelum aku ditarik nih dari sepeda online, aku kuliah lagi. Oh sempat putus berarti? Bukan sempat putus. Cuti? Bukan cuti. Nggak masuk. Tetap lanjut tapi kayak nggak masuk. Ngerti nggak? Masuk tapi aku kayak nggak dianggap di kelas itu. Oh iya karena masalah tadi. Iya tapi tetap kuliah. Berjalan berapa lama itu? Didiamin? Lama. Setahun? 6 bulan. 6 bulan didiamin? Wow. Begitu masuk juga masih didiemin. Cuma aku kayak gini. Jadi aku tiba-tiba nggak tahu ya ada orang kayak ngebisikin aku pada saat tidur. Emang ada orangnya? Enggak. Kayak perumpamaan aja. Iya kayak perumpamaan aja kayak. Udah kok lanjut aja. Oke. Jadi aku ingat kata-kata itu, jadi aku langsung bilang ke bapakku pada saat itu kan selesai kuliah libur lebaran aku langsung Pak aku mau kuliah lagi. Aku kuliah di situ kayak orang baru, orang asing, anak baru. Ya udah aku belajar. Aku fokus sama kuliahku, aku nggak dianggap sama kawan-kawan aku, nggak jadi masalah, aku tetap jalan. Nah tiba-tiba, dari situ aku tuh berusaha untuk ikhtiar, maksudnya aku lebih dekat lagi sama yang di atas gitu. Pada saat kemarin aku merasa diri aku nggak dekat jauh gitu kan, aku dekat sama yang di atas. Lama kelamaan kayak gift datang sama aku, tawaran-tawaran baik datang sama aku diajak kerja, aku diajak ini. Di saat Bang Eko sekarang ada nggak temen yang setambuk tadi ngomongin Bang Eko sekarang? Hubungannya masih baik. Kalau sekarang udah baik. Udah baik. Cuma aku bukan ini sih, kayak bukan dendam sih jatuhnya, kayak inget aja sih. Nggak ke personalnya masing-masing, maksudnya kayak ya udah aku pernah kalian giniin, ya udah nggak apa-apa gitu. Aku maafin kalian juga maafin aku, ya ini udah selesai urusannya. Cuma itu tadi Pak, aku bangga aja bisa berteman sama semua orang banyak, tapi aku punya versi sendiri nih kalau bersahabat. Iya siap. Itu untuk yang dunia nyata. Iya. Pernah nggak dapat omongan sadis dari netizen? Yang paling sadis, yang paling kena di otak, di hati, omongan seperti apa Bang Eko? Di dunia apa? Maya. Dunia maya. Ya. Kan ini entertain ya, Bang Eko kan udah masuk ke dunia entertain. Ada nggak netizen? Kalau netizen atau nggak peduli sama sekali komentar? Aku sih nggak peduli jatuhnya. Aku kalau peduliin itu kayak memang benar-benar nggak masuk di akal aku akan komenin. Tapi kalau cuma biasa-biasa aja, hanya kayak misalnya contohnya kalau lagi live di toko tembung atau lagi buat konten sama Bang Adit kan, kayak Bang jatuh kayak apa sih namanya kalau pansos? Bukan pansos, iya gitu-gitu.
ya dibilang pansos juga pernah. Yang paling sakit, ada nggak komentar yang paling sakit Bang Eko dapatkan dari netizen? Sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Belum ada. Cuman sini bilang pansos ya sering. Iya. Aku mah nggak peduli sama netizen yang bilang pansos. Betul, karena pansos itu penting. Karena aku nggak perlu kenal di dunia. Pansos itu penting. Pansos itu penting. Penting kan? Kayak aku kesini. Penting kan? Pansos kan? Penting. Aku welcome banget sama orang yang pansos. Iya. Dan Cuma maksudku pansosnya itu nggak. jadi, ngerti nggak sih Pak? Ya udah aku nggak usah ngurusin orang untuk Betul, pansos sih, betul. Jadi apa ya? Pansos itu penting sebenarnya Bang. Kenapa? Karena yang pertama kita butuh relasi. Ya kan, kita terjun di dunia entertain, ya. Untuk meningkatkan kualitas kita harus berteman sama yang mungkin lebih tinggi, yang lebih berpengalaman. Betul. Kalau kita berteman sama yang bawah, lingkup kita itu aja dan nggak berkembang. Betul. Bukan pansos, tapi itu adalah menuju perkembangan kita hidup. Iya. Betul ya? Betul. Seperti itu. Oke guys, jadi tadi kalian bisa dengar aja, maaf banget kamera mati tiba-tiba. Sorry banget Bang Eko. Iya, nggak apa-apa. Tayangan videonya nggak ada karena kamera mati, tapi untungnya ada cadangan suara. Suaranya bisa kalian dengar, ya kan? Bisa dengerin tanpa ada muka kita. Ya. Aduh, pusing, kita udah jalan setengah jam lebih tadi Bang Eko. Tadi lebih ke bahas kemana tadi kita ya? Ya, mereka dengar kok. Mereka dengar. Oh, Mereka dengar. Semoga aja ke-record dan jadi nanti ya kalian bisa lihat, Bang Eko bisa lihat lagi, itu layar hitam aja. Iya. Cuman ada suara gitu. Ya, itulah kalau nggak punya tim, nggak punya kameramen begini Bang Eko ya. Tapi ini udah bagus banget nih. Ya, luar biasa. Oke, terakhir Bang Eko, closing statementnya dong. Oke. Ulangin lagi. Oke, aku cuma atau mungkin beda closing statementnya, silakan. Ya intinya adalah kita hidup seperti di dunia sinetron ya, ada protagonis, ada antagonis, ya udah itu kehidupan, ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik kita tetap baikin, yang nggak baik tetap kita baikin, karena ketika kita tidak berbuat baik juga sama dia, apa bedanya sama kita? Apa bedanya kita sama dia? Gitu. Dan orang-orang seperti itu tidak perlu bersetegang urat, nggak perlu dilanggoti, nggak perlu dihadepin. Ya udah cukup senyum, karena dia nggak pernah tahu bahwa kurma tidak semanis buah karma, kebalik. Karma tidak semanis buah kurma. Gitu. Jadi pokoknya terus aja berbuat baik. Ketika kamu berbuat baik, kamu akan ketemu sama orang-orang baik kayak Bang Ajis. Kita kenal juga baru, dan kita sudah bisa seakrab ini. Luar biasa. Semoga persahabatan kita cuma setahun. Nggak sampai setahun. Tapi hubungan persahabatan kita udah hampir kayak bertahun-tahun. Semoga selamanya Bang ya. Amin. Kita terus berelasi, terus bermanfaat satu sama lain ya kan. Amin. Kalian bisa ikutin juga kegiatan Bang Eko sehari-hari di Instagram. Di sini ada Instagramnya. @ekorore. Terima kasih nonton video ini, tapi jangan lupa guys, like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Makasih banyak Bang Eko ya. Makasih banyak. Wah, keren Bang Eko. Motivasi banget.